Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sangat lambat untuk disahkan dan seolah menjadi barang mahal di Republik kita tercinta ini, Republik Indonesia. Namun meskipun begitu, kita harus tetap berpikir positif dan mengawal secara langsung terkait Undang-Undang Perampasan Aset ini. Karena memang kita flashback sedikit ke belakang pada akhir periode masa jabatan Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi pada saat itu telah mengirimkan sebuah surat terhadap DPR yang memang untuk mendesak segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, yang memang hal ini ditujukan untuk merekapri aset negara atau dalam kata lain bahwa mengambil alih aset negara yang memang telah terlanjur dicuri oleh para koruptor. Ini artinya sebuah pola hukum yang sangat positif dari Indonesia, namun sangat disayangkan DPR belum kunjung merealisasi undang-undang perampasan aset ini. Dan saya melihat animo dari demo masyarakat pun ternyata masih tidak cenderung tinggi ya terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Entah kenapa dan apa yang terjadi. Kenapa RUU perampasan aset ini bisa sangat sulit untuk disahkan. Kemudian kita beranjak kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Di awal kepemimpinannya, Prabowo Subianto sudah mengatakan bahwa kepemimpinannya sudah tidak akan memberi toleransi lagi terhadap para tindak pidana korupsi di dalam negeri. Apalagi Prabowo mengatakan bahwa beliau akan melibatkan pasukan khusus guna untuk melindungi aset-aset negara dan mengejar para koruptor yang mencoba-coba kabur dari bumi NKRI. Namun saya kira Pak Presiden Prabowo Subianto harus segera memperkuat alat-alat untuk menghabisi para koruptor ini karena memang bagaimanapun korupsi bisa menjadi batu sandungan terhadap kemajuan dan terhadap anggaran-anggaran serta bisa menghambat laju kemajuan ekonomi Indonesia dan bisa memperlambat transisi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Namun yang konsen kita kali ini adalah bagaimana undang-undang perampasan aset ini harus ada dukungan dan harus disahkan pula dari DPR-nya. Jadi memang pemerintah memberikan rekomendasi seperti Pak Jokowi dulu memberikan surat presiden, kemudian DPR mengesahkan, begitu alurnya. Puan Maharani mengatakan bahwa RUU perampasan aset memang tidak bisa disahkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun dirinya membuka peluang untuk mengesahkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena memang parlemen pun memerlukan banyak waktu untuk mengesahkan undang-undang sekrusial ini. Dan saya rasa ini adalah keputusan yang sangat vital untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Serta tidak berlebihan rasanya jika saya mengatakan bahwa seluruh pihak-pihak yang terkait langsung dengan korupsi akan sangat menggigil ketika mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto tak lama lagi akan mengesahkan UU perampasan aset. Bahkan pimpinan Dewan Pengawas KPK-nya pun sudah dilantik oleh Pak Presiden di istana. Bagaimana kelanjutannya? Langsung. Gimana tanggapannya Pak setelah dilantik menjadi Dewan Pengawas, apa yang akan menjadi prioritas pekerjaan dalam mengawasi pimpinan KPK ini dalam bekerja? Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas menurut pasal 37 Undang-Undang nomor 19 2019, maka Dewan Pengawas ini melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap pimpinan KPK, sekaligus akan menindaklanjuti hasil dari pengaduan masyarakat. Jika memang hal tersebut ada pengaduan, tentu kami akan minta klarifikasi. Jika ada klarifikasi tersebut membuktikan terjadi sesuatu, tentu kami akan menindaklanjuti dengan persidangan terhadap kode etik dilakukan pelanggaran oleh pimpinan KPK tersebut, komisioner KPK tersebut, sesuai dengan pasal 37B Undang-Undang 19 2019. Pak, tadi kalau dari Pak Tumpak harapannya bisa menjaga integritas pimpinan KPK yang secara lebih baik lagi. Bagaimana? Tentu kita sebelum melakukan tindakan represif, tentu melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap kode etik mengenai insan KPK tersebut, kerjasama dengan Deputi Pencegahan dan Pendidikan. Oleh sebab itulah kita lebih dahulu sebelum melakukan tindakan represif, melakukan tindakan preventif supaya sosialisasi mengenai kode etik tersebut,
Jangan sampai terjadi pelanggaran kode etik maupun undang-undang terhadap pelaksanaan tugas dari insan KPK tersebut. Pada prinsipnya saya ingin menjaga marwah KPK. Sebetulnya Dewas ini kan insan KPK juga. Satu bagian tidak terpisah dengan pimpinan KPK. Cuman bagian kami ada masalah tentang pengawasan kode etik terhadap pimpinan maupun insan KPK tersebut. Pak, apakah ada gerakan yang akan dilakukan agar membuat KPK periode yang saat ini lebih bertaring seperti itu dalam Ya, tentu masalah tentang gebrakan-gebrakan tentu kita melihat dulu ke dalam. Langkah-langkah apa yang kita lakukan. Jangan sampai terjadi antara ketidakcocokan antara pimpinan KPK dengan Dewas. Maka oleh sebab itulah kita kerjasama yang terbaik. Jika perlu kita ikut sertakan pimpinan KPK tersebut untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kode etik, bukannya tugas Dewas saja. Jadi kita kerjasama dengan mereka, jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Kalau soal OTT, sikap dari Dewas sekarang gimana Pak? Kami serahkan semuanya kepada pimpinan KPK. Sepanjang undang-undang mengatur memang hal demikian terlaksana, ya silakan undang-undang mengatur demikian. Kami hanya tugas melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas KPK tersebut. Yang itu yang kami lakukan terhadap hal ini. Mungkin dalam undang-undang tersebut masalah evaluasi maupun tugas tanggung jawab dari pimpinan KPK itu kan dilakukan sekali setahun. Tapi asal masalah monep itu nggak boleh sekali setahun, minimal sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan. Sebab sekali 3 tahun terjadi besar pelanggaran, itu kan tahun akan datang baru bisa dimonef. Maka oleh sebab itu jika terjadi satu pelanggaran secepatnya kita tindak lanjuti. Jangan sampai pada bulan tahun yang akan datang akan terjadi lagi pelanggaran tersebut. Namanya aja monef kan, monitoring evaluasi terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pimpinan atau insan KPK lainnya. Terima kasih Pak.